Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai salah satu materi yang ada di SCM, yaitu CRM. Adalah sebuah pendekatan bisnis yang difokuskan pada pelanggan, mencakup strategi, teknologi, dan praktik bisnis yang digunakan untuk memahami dan membina hubungan pelanggan. Mengapa dalam supply chain management terdapat CRM? CRM dalam SCM dilakukan untuk menjaga relasi di dalam rantai pasok sehingga menjaga bisnis tetap lancar. Ada alat dan metode dalam CRM. Yang pertama, segmentasi pelanggan. Segmentasi dilakukan perusahaan untuk bisa menargetkan pemasaran kepada kelompok pelanggan tertentu. Segmentasi pelanggan dapat didasarkan seperti wilayah penjualan, profitabilitas, riwayat pembelian produk, catatan penjualan, demografis, fitur yang diinginkan, dan lain-lain. Yang kedua ada permission marketing, merupakan pendekatan pemasaran dengan pelanggan yang telah memberikan izin atau persetujuan untuk menerima pesan. Contohnya seperti notifikasi dari promosi maupun dari email. Yang ketiga cross-selling. Cross-selling terjadi ketika pelanggan membeli produk tambahan dari pembelian produk utama, seperti pembelian aksesoris dalam membeli smartphone atau minuman tambahan saat membeli makanan. Memprediksi perilaku pelanggan. Dengan memahami perilaku pembelian pelanggan saat ini, perilaku di masa depan dapat diprediksi. Dengan memprediksi perilaku pelanggan, perusahaan dapat merevisi harga, menawarkan diskon, dan merancang promosi untuk segmen pelanggan tertentu. Yang kelima ada customer defection analysis. Customer defection adalah customer yang pergi dan tidak kembali untuk menjadi pelanggan tetap. Mengetahui pelanggan mana yang berhenti membeli dan mengapa bisa menjadi informasi yang berharga bagi perusahaan. Yang keenam, ada customer value determination atau penentuan nilai pelanggan. Nilai pelanggan ditentukan untuk mengetahui seberapa nilai antara keuntungan dan biaya yang kita keluarkan. Contohnya dengan menggunakan metode customer lifetime value untuk menghitung berapa lama dan berapa banyak pelanggan serta pendapatan yang dihasilkan untuk kemudian menjadi pertimbangan penentuan strategi perusahaan serta keberlangsungan perusahaan. Yang tujuh ada personalisasi komunikasi pelanggan. Dengan personalisasi komunikasi pelanggan, maka hubungan pelanggan akan terjalan dengan baik dan perusahaan bisa menyesuaikan komunikasi dengan pelanggan. Selanjutnya ada event-based marketing. Ide dari event-based marketing adalah menawarkan produk dan layanan yang tepat kepada pelanggan pada waktu yang tepat. Contohnya, ketika sebuah restoran atau tempat hiburan menanyakan tanggal lahir pada pelanggan saat mereka membeli tiket atau makanan, mereka dapat memberikan diskon di masa mendatang untuk pelanggan yang akan merayakannya. Yang 9 ada automated Salesforce Tools atau SFA yang merupakan sistem yang digunakan untuk membantu tim penjualan seperti mendapatkan akses informasi, penjualan, inventaris, dan lain-lain. Yang ke-10 ada Sales Activity Management. Alat ini disesuaikan dengan kebijakan prosedur masing-masing perusahaan dan menawarkan urutan halaman atau aktivitas memandu proses penjualan setiap pelanggan. Penggunaan sistem manajemen aktivitas penjualan dapat mengurangi kesalahan, meningkatkan produktivitas tim penjualan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu ada Sales Territory Management. Sistem ini memungkinkan manajer penjualan untuk mendapatkan informasi terkini dan kemampuan pelaporan mengenai setiap salesperson pada setiap akun pelanggan, total penjualan secara umum, wilayah penjualan, dan setiap inisiatif penjualan yang berlangsung. Dengan alat ini, manajer penjualan dapat membuat tim penjualan secara khusus sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ke-12 ada lead management. Lead management merupakan proses mengelola calon pelanggan dengan tujuan menjadikan calon pelanggan potensial menjadi pelanggan aktif. Lead management menjadi penting karena dapat meningkatkan penjualan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ke-13 ada knowledge management. Seorang sales membutuhkan informasi sebelum dan selama sesudah penjualan termasuk informasi tentang kontak, profil pelanggan, riwayat penjualan, kebijakan perusahaan, presentasi penjualan, materi promosi, dan lainnya. Akses yang mudah ke dalam berbagai informasi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan layanan pelanggan yang lebih baik.
Ketika staf penjualan meninggalkan perusahaan, pengetahuan yang terakumulasi selama bertahun-tahun akan keluar bersamanya, kecuali jika pengetahuan itu dimasukkan ke dalam knowledge management system, yang dimana knowledge management system ini akan berguna dalam mempertahankan dan bahkan meningkatkan pengetahuan perusahaan. 14. Ada call center. Call center sudah ada selama bertahun-tahun, dan beberapa perusahaan telah menggunakannya secara efektif untuk memuaskan dan menjaga pelanggan tetap setia. Sementara itu, call center dilihat sebagai biaya yang diperlukan dalam menjalankan bisnis dan menganggap itu sebagai penguras keuntungan. Ketika call center menjadi otomatis, customer service bisa melihat dengan cepat pertanyaan serupa di masa lalu dan menyelesaikan masalah dengan lebih cepat, sehingga menghasilkan efektivitas yang lebih besar. Lalu, yang terakhir ada mengukur kepuasan pelanggan. Mengukur kepuasan pelanggan merupakan hal yang sulit. Pelanggan seringkali diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik pada situs web perusahaan. Namun, pada banyak kasus, umpan balik diisi ketika pelanggan mengalami masalah. Dalam hal ini, perusahaan masih dapat menemukan manfaat yang berharga dari informasi tersebut. Tanggapan dapat dianalisis dan digunakan untuk menemukan solusi untuk masalah yang sering terjadi. Dalam CRM, survei kepuasan pelanggan dapat dipersonalisasi agar sesuai dengan segmen pelanggan, dan tanggapan dapat dicocokkan dengan profil responden untuk memberikan arah perusahaan dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dan layanan. Tren dalam CRM. Kemudahan penggunaan. Aplikasi CRM diminta penggunanya untuk mudah dipahami dengan membuat antarmuka atau interface yang mirip dengan website yang populer. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk melakukan pelatihan saat mengimplementasi aplikasi CRM. Yang kedua, personal value creation atau penciptaan nilai pribadi. Mengumpulkan data dalam jumlah besar dari sistem CRM tidak selalu membuat salespeople menjadi lebih produktif. Pengguna akan menentukan nilai sistem berdasarkan informasi yang berguna dan wawasan yang diberikannya pada pekerjaan mereka setiap hari. CRM yang sukses akan diukur dari nilai pribadi yang diberikan kepada pengguna. Yang ketiga, continuous connectivity. Pada saat ini, aplikasi CRM terbaik akan menjadi lebih terintegrasi dalam kehidupan kerja sehari-hari. Pengguna perlu mengakses informasi CRM kapan saja, di mana saja, menggunakan smartphone, tablet, dan desktop. Sistem CRM terbaik harus memberikan konektivitas yang berkelanjutan, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat. Yang terakhir ada small data. Akhir-akhir ini, penggunaan analisis big data untuk meningkatkan penjualan menjadi bahan diskusi. Dengan CRM, penekanan harus pada data kecil. Data kecil adalah data yang sudah ada sebelum data besar. Data ini dapat memberikan wawasan bagi pengguna CRM, misalnya tentang kemungkinan pembelian berikutnya bagi seorang pelanggan, atau memberikan analisis demografis pelanggan yang membeli barang atau jasa tertentu atau layanan tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.